Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa perintah Tuhan Yesus kepada kita adalah untuk kita pergi sampai ke ujung bumi. Betul ya? Kita pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kita kenal ini dengan yaitu The Great Commission atau amanat agung. Tetapi tahukah pemirsa sekalian, lebih daripada itu Tuhan Yesus pernah juga menyampaikan ada yang namanya perintah agung. Nah, apakah perintah agung itu? Mari kita lihat bersama-sama daripada kitab Matius 25, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berimbang nih, tahu apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan esensi di dalamnya. Matius 25 kalau Anda lihat secara singkat aja, adalah satu momen yang sangat penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Menurut saya pribadi, kalau ada orang yang akan meninggal, ya, meninggalkan suatu tempat selama-lamanya. Contoh nih, kalau saya akan pergi pelayanan ke luar kota atau luar negeri, dan anak-anak saya harus ditinggalkan, saya akan pesankan beberapa hal yang saya anggap sangat krusial, sangat penting dalam kehidupan mereka. Nah, saya ingin mereka untuk terus terngiang-ngiang dengan apa yang saya katakan. Saya akan tinggalin catatan yang sangat penting supaya mereka tahu bahwa pada waktu saya tidak ada di tempat ini, mereka akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Nah, Matius 25 ada 3 bagian penting di sana. Yang pertama berbicara tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang kedua berbicara masalah talenta. Dan yang ketiga ini yang sangat penting, pemirsa sekalian ya. Nggak kalah pentingnya daripada yang kedua ini. Berbicara mengenai the final judgment atau hari penghakiman terakhir. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 36, ya, secara singkat saya akan membahas untuk pemirsa sekalian. Dikatakan di sana apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikatnya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa-bangsa dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka dari seorang daripada yang seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati, Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Nah, pemirsa sekalian, inilah yang saya sebut dengan perintah agung. Saya percaya amanat agung sangat penting untuk kita pergi menjangkau, memuridkan, membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi esensinya untuk bisa melakukan itu, perlu ada satu tindakan real daripada wujudan kasih. Nah, kasih inilah yang akan merubah kehidupan manusia. Dengar baik-baik pemirsa sekalian. Tidak ada satu kegerakan di dalam dunia ini yang akan dapat merubah manusia kecuali adanya yang namanya tindakan kasih. Pemaksaan tidak akan dapat merubah kehidupan seseorang. Tetapi kasih itu apa artinya? Tuhan Yesus memberikan contoh. Kasih yang besar adalah pada waktu seseorang memberikan nyawanya untuk temannya. Nah, tentunya di sini tidak dalam satu extent yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita memberikan nyawa kita, pemirsa sekalian. Dia cuma mau kita melakukan 6 hal ini, dan ini adalah kepada bagian daripada masyarakat yang paling susah. Orang asing itu kan susah ya, tidak berbicara mengenai turis, orang bule atau orang dari Jepang yang datang ke Indonesia, bukan masalah itu. Tapi orang yang pindah ke suatu tempat yang mereka nggak punya apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, itu yang harus ditolong. Kemudian janda maaf nih ya, kalau di Indonesia kata-kata janda ini banyak diselewengkan, tidak benar. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan widow, bukan divorcee. Widow itu artinya suaminya meninggal. Ya, kalau divorce itu cerai. Jadi janda di dalam konteks ini artinya adalah seorang wanita yang suaminya sudah meninggal, dan di dalam Alkitab dikatakan yang sudah berumur 60 tahun ke atas dan tidak mempunyai sanak keluarga. Ya, jadi bukan janda muda. Nah, kemudian anak yang orang yang ada dalam penjara, yaitu orang-orang yang terlupakan di sana. Orang yang sakit, kemudian anak yatim piatu yang nggak punya orang tua, yang nggak bisa membiayai kehidupannya. Nah, Tuhan meminta kita untuk kita memberikan satu tindakan kasih, compassion kepada mereka. Nah, pertanyaannya siapakah yang mau melakukan ini? Pemirsa sekalian, kalau amanat agung semua gereja mau, semua lulusan sekolah Alkitab juga mau. Tetapi perintah agung, apakah semua gereja mau? Anda yang jawab. Apakah semua orang Kristen mau melakukan perintah agung? Anda yang jawab. Apakah melaksanakan perintah agung juga dilakukan oleh orang-orang yang atau orang yang lain dari seberang, dari kepercayaan lain yang melakukan? Anda yang jawab. Nah, kalau kita tidak melakukan, maka berarti kita tidak mengerjakan apa yang Bapa kita perintahkan. Kita nggak mau menjadi kambing, tetapi kita mau menjadi domba. Kita mau menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti pada waktu kita pulang ke rumah Bapa, tentunya Bapa akan bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau lakukan terhadap perintah
dan amanat. Ya, sama amanat dan perintahnya sebenarnya mirip sekali. Tetapi dalam kandungannya, sekali lagi saya katakan, untuk melakukan amanat ini kita perlu suatu esensi tindakan kasih. Saya berdoa biarlah Anda terinspirasi dengan adanya episode ini. Dan setelah ini, do something, lakukan sesuatu yang real. Apa yang ada di depan mata Anda, mungkin orang-orang sekelilingmu, komunitas Anda, desa Anda, masyarakat Anda, kota Anda, bangsa Anda, negara Anda. Mari kita berpartner. Dan pada waktu kita bersinergi, maka kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku daripada perintah agung daripada Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Terutama mereka yang mau meresponi daripada panggilan perintah agung. Kau lawat mereka, Tuhan, kadang-kadang kami tidak melihat hasil. Tetapi kami tahu hasil adalah milik-Mu. Tuhan, Kau memanggil kami untuk menjadi taat. Dan firman-Mu berkata, Tuhan, bahwa ketaatan itu lebih daripada pengorbanan. Tuhan, Kau berkati mereka yang taat. Pada waktu mereka lelah, pada waktu mereka tidak melihat hasil. Engkau berikan hati yang besar, kapasitas yang besar untuk kami terus melakukan kehendak-Mu Bapa. Dan terima kasih, biarlah acara ini boleh menjadi satu inspirasi bagi siapapun yang menyaksikan. Berkati Tuhan, berkati siapapun yang menyaksikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.